Situasi pada saat itu udah cukup menegangkan karena mereka nggak tahu nih apa yang mau dibicarakan sama si kakek. Tapi dengan melihat adanya bungkusan putih, bangkai hewan, sama sesajen yang mereka temukan di gudang tadi, mereka curiga pasti ada sesuatu yang sedang ditutup-tutupin sama si kakek. Iya dong. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, di malam Jumat ini seperti biasa aku akan menceritakan lagi satu kisah horor Wawa yang di malam ini kita udah masuk ke part 120. Cepat kali rasanya Wak ya, tahu-tahu udah part 120 aja. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah berkenan berbagi pengalaman horor kalian di sini, dan buat kalian yang nggak mau ketinggalan kisah horor Wawa lainnya boleh langsung pergi ke playlist aja Wak, cari kisah horor Wawa, ada part 1 sampai part sekarang nih. Dan pada malam ini aku akan membawakan satu kisah yang nggak hanya seram Wak, tapi juga sekaligus sedih dan mengharukan, yaitu tentang sebuah keluarga yang terikat perjanjian dengan satu sosok astral. Nah, sosok ini selalu mengganggu keluarga mereka untuk menagih janjinya. Dan yang paling mengaduk-aduk perasaan ini adalah bagaimana pengorbanan atau lebih tepatnya bagaimana tanggung jawab yang dilakukan demi mereka ini bisa terlepas dari belenggu si sosok tersebut. Penasaran gak sama kisah lengkapnya kan? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Oke Wak, jadi kisah yang akan aku bawakan malam ini dikirim sama Wawa aku yang kita sebut aja namanya Dinda dari Pulau Jawa. Halo Dinda. Nah, jadi ini adalah pengalaman horor yang tidak hanya dialami sama Dinda sendiri Wak, tapi juga melibatkan keluarga besarnya. Oleh karena itu, demi menjaga privasi, semua nama dan tempat dalam cerita ini sudah aku samarkan Wak ya. Dan by the way, aku mau spoiler dikit, kisah ini tentang 3 generasi, kakek, anak, cucu. Nah, jadi ceritanya Wak, dulu setelah kakek dan neneknya si Dinda ini menikah, mereka dikaruniailah sepasang anak kembar. Kita sebut aja namanya Ulfa dan Ulfi. Nah, ketika Ulfa dan Ulfi ini masih kecil Wak, kakek mendapatkan pekerjaan baru di sebuah daerah yang sangat jauh dari tempat tinggal mereka. Nah, karena jarak yang terlalu jauh, tentu kan akan sangat melelahkan kalau harus menempuh perjalanan pulang pergi setiap hari ya kan. Dan kalau si kakek memilih untuk ngekos di dekat kantor, kakek ini kasihan pula sama nenek karena harus menjaga 2 anak kembar mereka sendirian di rumah. Alhasil mereka pun memutuskan untuk sekalian pindah rumah ke lokasi yang memang lebih dekat dari kantornya kakek. Nah, singkat cerita, mereka pun berhasil menemukan satu rumah yang sangat nyaman dan juga lokasinya tidak jauh dari kantor. Rumah itu luas sekali Wak, di dalamnya terdapat ruang tamu yang cukup besar, ada juga ruang keluarga dan 4 kamar tidur. Nah, di bagian belakang rumah tersebut Wak, ada sebuah taman terbuka yang juga cukup luas, dan di dekat taman belakang itu terdapat kamar mandi dan tempat cuci piring. Jadi memang walaupun rumahnya itu luas sekali Wak, kamar mandinya memang terpisah gitu loh dari rumah utama. Jadi kalau malam-malam kebelat pipis atau buang air besar tuh jadi agak repot dan agak seram juga karena harus ke halaman belakang kan. Dan biasanya juga rumah-rumah zaman dulu kayak gitu kan, terpisah itu kamar mandi sama rumah utama. Dan selain itu Wak, jarak antar rumah tetangga juga berjauhan sehingga setiap malam wilayah sekitar rumahnya si kakek yang baru ini terasa sangat sepi sekali. Dan setelah melihat kondisi rumah tersebut Wak, waktu survei nih, kakek dan nenek ini sebenarnya nggak begitu 100% serak Wak. Tapi pada saat itu gegara mereka udah nggak punya pilihan lain, ya udah akhirnya tanpa pikir panjang kakek dan nenek pun sepakat untuk menempati rumah itu aja. Dan mereka pun sekeluarga langsung pindah ke sana, mulai menata perabot-perabot, mengalihfungsikan salah satu kamar dari 4 kamar tadi menjadi gudang, dan juga membersihkan seluruh bagian rumah hingga menjadi hunian yang nyaman. Nah, di rumah itulah Wak, anak besar mereka pun tumbuh besar. Tahun demi tahun berlalu, tanpa terasa Ulfa sama Ulfi si kembar ini udah dewasa. Satu persatu dari mereka pun mulai menemukan jodohnya dan menikah. Setelah menikah Wak, Ulfa pindah rumah nih dan pergi merantau bersama suaminya. Dan gak lama kemudian gantian pula Ulfi yang menikah. Tapi waktu itu setelah menikah Ulfi gak pindah dari rumah Wak, macam si Ulfa tadi. Ulfi dan suaminya memilih untuk ikut tinggal bersama kakek dan nenek di rumah yang sama yang telah mereka tempati sejak kecil dulu. Semenjak itu Ulfa dan Ulfi pun menjalani kehidupan pernikahan mereka dengan sangat bahagia. Tapi sayangnya, kebahagiaan mereka terasa kurang lengkap Wak, gegara mereka ini belum dikaruniai anak. Entah karena alasan apa, yang jelas pada saat itu Ulfa dan Ulfi sama-sama kesulitan memiliki keturunan. Meski sering khawatir Wak, mereka selalu mencoba untuk berpikir positif. Udah sabar, ikhtiar, mungkin memang belum waktunya aja. Dan ternyata betul Wak, tidak lama kemudian Ulfi dinyatakan positif hamil. Nah, 9 bulan kemudian lahirlah anak Ulfi perempuan. Dikasih nama siapa? Dinda. Wow, ngirim cerita ini ya. Dan FYI Wak, Dinda ini manggil orang tuanya dengan sebutan bunda dan ayah. Jadi selanjutnya kita sebut tokoh-tokoh yang ada di cerita ini dengan panggilan yang sama kayak di si Dinda aja Wak ya. Ingat baik-baik, berarti ada siapa? Ada bunda, bunda Ulfi, ada ayah, kakek, nenek, sama tante Ulfa.
Ya, nah dan lanjut lagi nih. Nah terus Wak, ketika si Dinda berusia 1 tahun, terjadilah satu peristiwa yang membuat keluarga mereka ini gempar. Kalian tahu, pada saat itu ceritanya si Dinda ini lagi tidur di kamar yang biasanya dipakai kakek untuk istirahat. Awalnya semua baik-baik aja Wak, tapi tiba-tiba entah kenapa Dinda ini mendadak kejang-kejang. Bahkan pada saat itu kedua bola matanya si Dinda ini sampai putih total. Mengetahui hal tersebut, sontak Bunda Ulfi pun teriak, "Astagfirullahaladzim, anakku Dinda, aku kenapa nak?" Nah mendengar teriakan Bunda, seketika ayah, kakek, dan nenek pun langsung tuh berlari masuk ke kamar si kakek ini. Dengan panik, ayah dan nenek berusaha langsung menyadarkan Dinda, tapi gara-gara kondisi Dinda ini tidak kunjung membaik juga, mereka pun langsung melarikan si Dinda ke rumah sakit. Wah, kondisi pada saat itu betul-betul menegangkan. Mereka takut nih si Dinda kenapa-napa ya kan. Nah tapi anehnya, kalian nggak? Di tengah situasi yang tidak karu-karuan itu ada satu orang yang hanya bisa berdiri terpaku tanpa melakukan apa-apa. Siapa? Kakek. Diam aja si kakek, nggak ada panik-paniknya, diam aja, ditengoknya ya sucu ya. Kok kakek diam aja, nah tahan dulu. Nah dia tuh kan Wak, singkat cerita 2 hari kemudian kondisi si Dinda ini sudah mulai membaik dan boleh pulang dari rumah sakit. Tapi sayangnya Wak, masalahnya ternyata nggak selesai sampai di situ aja. Sejak kepulangan si Dinda dari rumah sakit ini, hal-hal aneh pun mulai terjadi di rumah mereka. Ada banyak sekali kejadian di luar nalar yang mulai meneror mereka nih Wak. Misalnya aja nih ya, nggak cuma sekali 2 kali mereka mendapati dapur mereka tuh tiba-tiba berantakan pada malam hari Wak. Dan selain itu juga hawa kamar mandi juga sering mendadak terasa sangat panas setiap sore. Panasnya itu pun panas beda Wak. Dan kejadian-kejadian aneh itu, dapur berantakan, apa hawa jadi panas kayak gitu, itu berlangsung bertahun-tahun Wak ya. Gak cuma sehari 2 hari, bertahun-tahun. Nah sampailah pada suatu hari Wak, ketika si Dinda ini berusia 6 tahun, Bunda Ulfi membelikan seekor kelinci untuk dia supaya bisa main-main lagi tuh di rumah kan. Nah pada saat si Dinda ini sedang menyiapkan kandang untuk kelinci di halaman belakangnya Wak, lagi-lagi terjadi peristiwa yang sangat janggal. Kalian tahu, pada saat itu kelinci peliharaan si Dinda ini mendadak lenyap entah kemana, dan tempat awal di mana kelinci itu berada sebelum dimasukin dalam kandang Wak, di tempat itu hanya ada terlihat bercak-bercak darah. Jadi cuman darahnya aja, badan kelinci yang ada. Nah ngelihat hal itu sontak si Dinda yang masih kecil ini jadi nangis jadi-jadinya kan. "Wah, kelinci aku hilang Wak, mana kelinci aku?" katanya. Tapi meskipun hal itu sangat membuat Dinda sedih Wak, mereka hanya bisa berusaha untuk mengabaikan kejadian aneh tersebut. Saking mudah seringnya terjadi hal aneh di rumah mereka gitu loh Wak. Dan tidak lama sejak hilangnya kelinci milik si Dinda ini Wak, kakek dan nenek mendapatkan kabar bahagia dari Tante Ulfa, kembarannya Bunda Ulfi yang merantau sama suaminya itu loh. Melalui kabar tersebut, Tante Ulfa memberitahu bahwa dia baru saja melahirkan anak pertamanya yang berjenis kelamin laki-laki. Sebut aja lah nama cucunya ini Dio ya. Kabar itu pun disambut dengan penuh sukacita. Akhirnya setelah bertahun-tahun Tante Ulfa dan suaminya berusaha memiliki anak, keinginan itu pun dapat terwujud. Dan di momen itu lengkap sudah nih cucu kakek sama nenek. Satu ada perempuan, siapa? Dinda. Satu lagi ada laki-laki, Dio. Satu dari Bunda Ulfi, satu dari Tante Ulfa ya. Nah tapi sayangnya Wak, kebahagiaan yang dirasakan oleh Tante Ulfa berkat kelahiran Dio itu juga mulai terganggu. Kenapa? Karena ternyata si Dio ini juga mengalami hal yang sama persis seperti yang dialami sama si Dinda dulu. Jadi ceritanya Wak, pada saat si Dio ini berusia 4 tahun, mendadak si Dio juga ikutan kejang-kejang dan matanya juga ikutan putih total tuh loh. Sama kayak hal yang dialami sama si Dinda dulu kan. Dan beberapa hari kemudian setelah berobat, alhamdulillah Dio ini sembuh Wak. Tapi sama seperti yang dialami sama Dinda dan keluarga, sejak Dio sakit itu, Tante Ulfa mengaku bahwa ada banyak sekali kejadian-kejadian aneh di luar nalar yang juga terjadi di rumah mereka. Kejadian aneh itu masih terus terjadi Wak, sampai suatu hari ketika si Dinda ini berusia 12 tahun, gangguan yang dialaminya semakin ekstrim. Dimana pada saat itu suatu malam Dinda ini lagi santai-santai lah gitu kan di kamar sambil main handphone. Nah di momen itu entah kenapa tiba-tiba saja Dinda merasa punggungnya berat kali Wak. Dan ketika jam menunjukkan pukul 12 dini hari Wak, Dinda merasa pandangannya mulai kabur nih. Dinda jadi nggak bisa mengendalikan dirinya sendiri Wak, macam ada sesuatu yang berusaha ngambil alih badannya si Dinda tuh loh. Matanya melotot lagi, macam orang kesurupan Wak. Nah Bunda yang melihat Dinda dalam kondisi melotot itu seketika langsung terkejut lah kan. Bunda langsung teriak nih, manggil seisi rumah, "Ayah, kakek, nenek, tolong tengok si Dinda nih, kenapa?" kata. Nah mendengar teriakan Bunda, semua orang pun langsung berlari menghampiri Wak. Dan seolah seperti menyadari apa yang terjadi, kakek pun segera mendekati Dinda dan mulai membacakan sesuatu. Entah apa yang dibacain kakek waktu itu, Nadia entah macam doa pemantra lah gitu. Tapi yang jelas tepat ketika kakek sedang merapalkan sesuatu itu, tiba-tiba Dinda mengucapkan kalimat yang sangat mencengangkan. Rupanya Wak, pada saat itu Dinda ini betul kesurupan dia kan. Dengan suara yang berat, sosok yang merasuki si Dinda ini ngomong apa? "Mana janjimu? Kamu sudah aku kasih cucu, tapi sampai sekarang janjimu palsu. Lihat aja,
cucu-cucumu semua tidak akan hidup enak. Katanya itu. Dan barulah nggak lama kemudian sosok yang merasuki Dinda ini pergi, Wak. Nah, kakek, nenek, ayah hanya bisa mampu terdiam sambil berusaha untuk mencerna nih apa yang baru saja terjadi. Sementara itu Bunda udahlah itu, Wak, menangis terus-terusan kan karena dia khawatir sama kondisi Dinda. Tangisan Bunda pun semakin kencang ketika sesaat kemudian Dinda langsung jatuh pingsan, Wak. Melihat Dinda yang pingsan, seketika Bunda, ayah, dan nenek berusaha langsung menyadarkan si Dinda kembali. Tapi lagi-lagi ada yang aneh di momen itu. Masih nggak kalian kan? Di momen itu kakek justru memilih apa? Pergi dia lari masuk ke kamarnya, langsung dikunci pintu semalaman di dalam kamar. Kenapa sih kakek? Dengarlah dulu. Nah, sejak kejadian Dinda kesurupan itu, hari-hari pun berlalu seperti biasanya. Sampailah pada suatu hari liburan sekolah si Dinda pun tiba. Nah, karena pada saat itu kakek udah nggak kerja dan ayah juga kebetulan lagi libur, mereka sekeluarga pun memutuskan untuk bergotong royong membersihkan rumah yang besar sehohah tadi tuh. Mereka bagi-bagi tugas lah kan, Wak, dan Dinda ini mendapatkan jatah untuk membersihkan gudang. Masih ingat kalian kan, salah satu dari 4 kamar itu kan dijadikan gudang. Nah, Dinda disuruh bersihkan ini. Nah, pas si Dinda ini lagi bersih-bersihin gudang, Wak, dia menemukan sesuatu yang mencurigakan di sana. Di dalam gudang itu tersimpan sebuah lemari tua. Dan sebenarnya Dinda tahu lemari itu nggak boleh dibuka oleh siapapun. Kakek yang ngelarang, Wak. Tapi karena si Dinda penasaran kan nekat dibuka lemari itu. Dan kalian tahu pada saat lemari itu dibuka, Wak, disitulah Dinda melihat ada bungkusan kain putih, sesajen yang sudah mengering, dan juga bangkai hewan. Di tengah rasa terkejutnya itu, Dinda pun jadi semakin shock ketika dia menyadari bahwa hewan apa yang dia temukan di situ, Wak. Kalau dari bentuk tulangnya, Nadia, aku udah sadar kali kalau itu adalah bangkai hewan, yaitu kelinci peliharaan aku yang memang udah lama hilang. Ih, di situ dia rupanya. Menyadari hal itu, Dinda pun langsung menangis. Astagfirullahaladzim, kelinci aku dengerin tulang belulang kau. Saking kencangnya teriakan si Dinda, Wak, nenek, bunda, sama ayah pun langsung lah ngampirin si Dinda ke gudang kan. Dan setelah mengetahui bahwa Dinda membuka pintu lemari tua tersebut, nenek malah kelihatan marah, Wak. Di situ nenek langsung teriak, dia bilang, kakek, cepat sini, cepat, si Dinda buka lemarinya, kata si nenek. Gak lama kemudian kakek datang kan. Ya Allah, Dinda, kakek kan udah bilang jangan dibuka. Udah semua keluar dari gudang ini. Kamu ya udah dibilang kok. Keluar, kumpul semua di ruang keluarga. Ada yang mau kakek sampaikan? Nah, singkat cerita, Wak, mereka semua pun udah berkumpul nih kan di ruang keluarga sesuai sama instruksi kakek. Situasi pada saat itu udah cukup menegangkan karena mereka nggak tahu nih apa yang mau dibicarakan sama si kakek. Tapi dengan melihat adanya bungkusan putih, bangkai hewan, sama sesajen yang mereka temukan di gudang tadi, mereka curiga pasti ada sesuatu yang sedang ditutup-tutupin sama si kakek. Iya dong. Dan betul aja, Wak, nggak lama kemudian kecurigaan mereka pun akhirnya terjawab. Di momen itulah kakek pun menceritakan semuanya, sesuatu yang langsung membuat mereka kaget sekaget-kagetnya. Di situ kakek bilang, ada sesuatu yang harus kalian tahu dan kakek nggak bisa tutupin lagi. Ada apa, kek? Apa yang lagi kakek tutupi nih? Dengan nafas yang berat, kakek pun langsung melanjutkan lagi ceritanya. Ingat kan kalian, dulu setelah kalian menikah, Ulfa sama Ulfi ini susah punya anak. Kakek khawatir nggak sempat menggendong cucu kalau kalian belum juga punya anak. Karena itulah, kakek berusaha membantu agar kalian punya keturunan. Membantu gimana nih, Pak? Apa yang udah Papa buat? Maafin Papa ya, Nak. Waktu itu Papa bikin perjanjian dengan genderuwo. Kata si kakek, Wak. Hah? Genderuwo? Kata mereka pada terkejut lah. Perjanjian sama genderuwo gimana nih maksudnya, kek? Sosok itu sudah janji akan membantu kalian punya anak. Tapi sebagai gantinya dia minta kakek untuk menyerahkan anak pertama dari masing-masing kalian. Dulu kakek ngira syarat itu nggak begitu berat, jadi ya udah kakek iyain aja. Tapi setelah cucu-cucu kakek lahir, kakek jadi nggak tega. Itulah kenapa sampai sekarang kakek juga belum bisa menepati perjanjian kami dulu. Astagfirullahaladzim, Papa. Astagfirullahaladzim, kek. Jadi gangguan yang selama ini kita alami, termasuk yang dialami sama keluarganya Ulfa, itu gara-gara ulah si genderuwo itu. Iya betul, Nak. Genderuwo itu datang buat menagih janji kakek. Kakek nggak rela cucu kakek diambil. Udahlah, lebih baik sekarang kita pindah rumah aja biar lebih aman, kata si kakek, Wak. Nah, di momen itu setelah mendengar penjelasan dari kakek, mereka pun langsung menangis jadi-jadinya. Termasuk si Dinda. Dinda terus segumbukan lah karena dia nggak tahu gimana nasib aku selanjutnya nanti. Dia entah aku selamat apa tidak. Bisa lepas ke aku atau aku betul-betul bisa dibawa pergi sama si genderuwo itu. Nah, dah lah tuh kan, Wak, singkat cerita mereka semua pun akhirnya pindah rumah. Kakek sama nenek
suaminya ikutan pindah nih. Ayah waktu itu berhasil menemukan satu rumah yang dekat dari kantornya dan juga dekat dari sekolahnya Dinda. Tanpa menunggu waktu yang lama, mereka pun langsung itu kan menempati rumah baru tersebut. Dan alhamdulillahnya Wak, sejak mereka pindah ini, kejadian-kejadian aneh tuh berhenti pula tuh. Semua berjalan baik-baik saja. Sampai akhirnya beberapa bulan kemudian mereka mendapatkan kabar buruk dari Tante Ulfa. Bisa kalian tebak? Pada saat itu tiba-tiba saja Tante Ulfa menelpon nenek dengan nada panik sambil menangis sesenggukan. Tante Ulfa berkata, "Nek, Dio, Nek. Dio, kenapa nak? Kenapa kau nangis? Kenapa? Dio sakit?" "Bukan, Nek, Dio bukan sakit." "Atus kenapa?" Dia udah meninggal, Nek," kata Tante Ulfa, Wak. Bagaikan petir di siang bolong, kabar meninggalnya Dio ini betul-betul membuat mereka serumah itu shock. Mereka nggak nyangka Dio akan meninggal secepat itu. Karena mereka tahu ya Dio sehat-sehat aja. Tapi ternyata Tante Ulfa bilang bahwa sebenarnya beberapa waktu terakhir ini Dio tuh sakit keras, Wak. Tante Ulfa dan suaminya sengaja nggak ngasih tahu siapa-siapa karena takut membuat mereka semua khawatir. Awalnya Tante Ulfa sama suaminya ini baru mau bilang setelah si Dio ini sembuh. Tapi ternyata takdir berkata lain. Di luar dugaan, Dio tiba-tiba menghembuskan nafas terakhirnya, Wak. Kabar meninggalnya Dio pun membuat mereka semua jadi terpukul kali ya kan. Dan tanpa menunggu waktu yang lama, kakek, nenek, bunda, Ulfi sama ayah serta Dinda pun langsunglah bergegas menuju rumahnya Tante Ulfa untuk menghadiri pemakamannya Dio. Dan setelah prosesi pemakaman selesai, Wak, mereka pun berkumpul untuk saling menguatkan. Dan di momen itu juga mereka bertanyalah ke Tante Ulfa dan suaminya tentang apa yang sebenarnya terjadi sama Dio. Kenapa si Dio ini bisa tiba-tiba sakit sampai meninggal dunia ya kan? Nah disitulah Wak, Tante Ulfa pun cerita kalau ya awalnya kondisi Dio tuh baik-baik saja, Pak. Sampai pada suatu malam secara mengejutkan si Dio ini tiba-tiba mengerang kesakitan. Malam tuh Dio macam orang kesurupan lah gitu pokoknya. Dan pada saat itu juga, Pak, Dio mengatakan sesuatu yang sangat-sangat janggal. Bilang apa dia, Wak? Wak pula, Ulfa. Dio bilang, Tak ambil anakmu, bapakmu tidak menepati janjinya denganku. Waktu itu Ulfa cuma ngira ya itu cuma ucapan khayalan si Dio aja, Pak. Tapi entah kenapa ya sejak kejadian itu tiba-tiba Dio ini jadi sering jatuh sakit. Sampai inilah dia meninggal dunia, kata Tante Ulfa, Wak. Nah pada saat Tante Ulfa dan suaminya menceritakan kondisi Dio, seketika bunda, ayah, nenek langsung menataplah ke arah si kakek. Nah Tante Ulfa yang gak tahu apa-apa aja ya jadi nanya lah kan, kenapa, ada apa? Kenapa kalian semua pada ngeliatin kakek? Nah melihat Tante Ulfa yang kebingungan, mereka pun semua langsung bilang, "Ulfa juga harus tahu, Kek. Ceritakan aja lah." "Hah? Harus tahu apa nih? Kenapa nih, weh? Ada apa nih, Pak? Papa, ada apa sebenarnya?" Dan di momen itu lagi-lagi dengan nafas berat, kakek pun bercerita. Di hadapan Tante Ulfa dan suaminya, kakek kembali menceritakan tentang perjanjian yang pernah dia buat dengan sosok genderuwo. Dimana dulu kakek pernah minta tolong kepada sosok tersebut untuk memberi anak-anaknya ini cucu. Cucu anak. Kakek ceritain tuh dari awal gini, semua diceritain. Dan setelah kakek menyelesaikan ceritanya, sontak kesedihan yang mereka rasakan pun makin gak bisa kebendung lagi, Wak. Tante Ulfa sama suaminya langsung menangis sejadi-jadinya. Mereka kaget ternyata bapaknya atau ayah mertua mereka ini sudah melakukan hal seperti itu demi supaya mereka punya anak. Tapi Wak, meskipun meninggalnya Dio sangat membuat mereka terpukul, mereka tetap berusaha untuk kuat dan ikhlas. Dan setelah beberapa hari menginap di rumahnya Tante Ulfa, Dinda beserta keluarganya pun balik lagi nih ke rumah mereka yang baru. Mereka berusaha untuk melanjutkan hidup seperti biasanya. Tapi sayangnya sejak kejadian meninggalnya si Dio, ya pasti si Dinda jadi gak bisa hidup tenang lah, Wak. Terus-terusan dia jadi khawatir ya kan, apa mungkin nasib aku juga bakal berakhir macam sepupunya aku nih. Iya lah, orang kata genderuwonya aku bakal ngambil anak pertama dari anak-anakmu kok. Anak pertamanya Tante Ulfa itu siapa? Si Dio. Anak pertama Bunda Ulfi? Si Dinda. Saking khawatirnya, Wak, di perjalanan pulang dari rumahnya Tante Ulfa tadi, Dinda gak bisa nahan air matanya lagi toh, Glenn. Dia nangis sungguhan itu sambil bertanya kan dalam mobil, "Kek, apa Dinda juga bakal mati, Kek? Apa Dinda juga bakal berakhir kayak Dio, Kek?" Katanya. Mendengar pertanyaan si Dinda, Wak, dengan suara ragu-ragu, kakek menjawab, Enggak. Dinda cucuku yang tenang ya," katanya. "Kakek akan melakukan apapun biar Dinda bisa tetap di sini sama nenek, bunda, dan ayahmu." Nah di momen ini Dinda nggak tahu nih, Wak, apa yang akan dilakukan sama si kakek. Mungkin pada saat itu kakek hanya sedang ingin berusaha menenangkan si Dinda aja. Entah mungkin apa ya kan, tapi tetap aja Dinda terus merasa ketakutan. Nah singkat cerita sampailah mereka ke rumah, Wak. Dan pada saat ayah ingin memarkirkan mobil, Dinda melihat di depan pintu rumah mereka ada sosok yang sangat
mengerikan sedang berdiri di sana, Wak. Sosok tuh besar kali, nah dia taringnya panjang, matanya merah menyala, dan sekujur tubuhnya tuh bukan berbulu, Wak, tapi berlumuran darah. Belumuran besar badannya tuh. Iya Allah, kebayang sama aku. Dan sosok itu tuh macam kegirangan gitu loh, Wak. Dia terus tersenyum ke arah si Dinda. Di situ Dinda langsung tahu bahwa sosok yang dilihatnya itu adalah genderuwo yang selama ini mengganggu mereka. Dialah sosok genderuwo yang sudah membuat perjanjian sama kakek. Oh, pasti dia nih. Dan dengan sekuat tenaga Dinda pun berusaha untuk mengabaikan sosok tersebut. Dia langsung masuklah ke dalam rumah, Wak. Nah, pada saat pintu rumah terbuka secara mengejutkan, seluruh isi rumah udah dalam kondisi berantakan, Wak. Semua lala dapur berjatuhan, tanah beseraan di lantai-lantai, dan kursi-kursi di rumah mereka juga sudah tidak berada di tempat semula. Dari situlah mereka semua sadar kalau ini pasti ulahnya genderuwo itu. Dan karena kondisi rumah berantakan, mereka pun gak ada cara lain selain membersihkan rumah tuh langsung, ya kan. Dan udahlah, baca-baca doa aja, bersihkan. Dan setelah semua bersih dan rapi, mereka pun berkumpul, Wak, sama-sama di ruang keluarga. Nah, di momen itu ayah sama bunda jadi khawatirin kondisinya Dinda, Wak. Alhasil karena ketakutan malam itu, mereka pun memilih untuk tidur di satu ruangan yang sama. Tapi anehnya pada saat itu kakek nggak mau ikutan tidur bareng mereka, Wak. Kakek tetap memilih untuk tidur di kamarnya sendiri. Dan sebelum si kakek masuk ke dalam kamarnya, dengan tatapan tajam beliau melihat ke arah nenek, bilang, jangan masuk ke kamarku ya. Besok pagi baru boleh kau buka kamar aku. Dengerin aku baik-baik ya. Ini permintaan terakhir aku. Tolong diturutin, jangan ada yang masuk ke kamar aku. Nah, mendengar ucapan itu sebenarnya nenek juga ketakutan, Wak. Tapi si kakek ini terus menatap nenek sambil berusaha untuk meyakinkan si nenek, Wak. Akhirnya karena nggak punya pilihan lain, nenek pun menuruti permintaan kakek. Iya, kek. Pergilah. Nah, di malam itu, Wak, ketika semua sedang tertidur lelap, kejadian mengerikan lagi-lagi menimpa si Dinda. Sekitar jam 3 pagi, Dinda ini tiba-tiba mengerang kesakitan. Ternyata sosok genderuwo yang dilihatnya tadi itu tiba-tiba datang lagi dan berusaha merasuki tubuhnya. Di momen itu kedua mata si Dinda ini melotot, Wak, tangannya menunjuk ke arah kamar kakek sambil berkata, Emang dasar nggak tahu diri kau ya. Sekarang kau buat aku sakit-sakitan. Memang dasar kau setan. kata dia nunjuk ke si kakek, kau yang setan padahal. Nah, pada saat kesurupan itu, Wak, Dinda tuh masih bisa ngerasa badannya. Tapi semua ucapan gerakan tuh bukan dikendalikan sama si Dinda lagi. Dan di saat itulah Dinda merasa lehernya jadi sakit gitu, macam ada yang nyekek dia. Dinda pun jadi ngerintih kesakitan, aduh mah sakit. Bunda sakit, Bunda. Nah, di saat yang bersamaan nenek pun langsung berlari menuju kamar kakek kan. Tapi nenek seketika langsung ingat tuh tadi pesan kakek. Dia dilarang membuka kamar itu sampai pagi. Alhasil apa? Nenek cuma bisa teriak aja dari luar kan, manggil-manggil si kakek. Kek, bukalah, kek, buka, tolong nih, tengoklah si Dinda. Cucumu kesakitan, kek, tolonglah keluar dulu sebentar, tolonglah, kek. Berkali-kali nenek berteriak manggil kakek, tapi tetap aja, Wak, sayangnya kakek tetap tidak keluar dari rumah. Dari kamar. Dan karena nenek nggak berani masuk ke kamar kakek tadi, nenek pun memilih untuk balik lagi, Wak, membantu ayah sama bunda menyadarkan si Dinda. Pada saat itu Dinda masih aja terus kesakitan karena lehernya terasa seperti ada yang nyekek. Dan hal itu terus berlangsung sampai menjelang subuh, Wak. Memasuki jam 5 pagi, tiba-tiba saja Dinda langsung pingsan tak sadarkan diri. Untungnya pas dicek pada saat itu, Dinda masih bernapas. Mama udahlah itu deg-degan ya kan, takut aduh diambil ya, aku diambil nih. Dan mereka berusaha sadarkan Dinda dan alhamdulillahnya Dinda pun langsung tersadar dari pingsannya, Wak. Nah, karena khawatir terjadi sesuatu, Wak, pagi itu juga mereka pun langsung membawa Dinda ke rumah sakit. Dan setelah diperiksa, dokter bilang kalau kondisi Dinda baik-baik saja. Cuman yang memang masih lemah. Dinda juga langsung diperbolehkan pulang pada hari itu juga. Dinda, ayah, bunda, dan juga nenek pun tiba lagi di rumah sekitar jam 12 siang, Wak. Nah, sesampainya di rumah mereka sadar nih bahwa ternyata kakek belum juga keluar dari dalam kamar. Nah, karena khawatir terjadi sesuatu sama si kakek, nenek pun menyuruh ayah untuk membuka pintu kamarnya si kakek. Tapi pas ayah mencoba buka, Wak, ternyata dikunci dari dalam. Akhirnya ayah pun mendobrak pintu kamar kakek tersebut kan, Wak. Dan ketika pintu kamar kakek akhirnya berhasil dibuka, seketika mereka langsung selemas-lemasnya setelah melihat apa yang sebenarnya terjadi pada kakek di sana, Wak. Kalian tahu, pada saat itu mereka melihat kakek sudah dalam kondisi tergeletak di lantai. Dan di sekeliling tubuhnya kakek ada banyak sekali benda-benda aneh yang mereka nggak tahu itu fungsinya apa. Dan di sana juga ada sebuah kotak yang di dalamnya tersimpan foto-foto Dinda. Dan nggak jauh dari tubuhnya kakek, mereka menemukan sepucuk surat yang ditulis oleh kakek. Di dalam surat tersebut kakek berkata, aduh sedih deh. Maaf,
Ini semua salahku. Sekarang gak akan ada lagi yang mengganggu kalian. Aku sayang keluargaku semuanya. Sebelum kalian semua gak ada, biar aku saja yang berpulang. Itu tulisannya, Wak. Melihat itu semua, mereka pun langsung menangis sesenggukan. Rasanya kayak mimpi Nadia waktu itu, kata si Dinda. Semua terjadi dengan cepat, dengan sangat cepat, sampai-sampai mereka tuh gak bisa mencerna apa yang sebenarnya terjadi. Dan karena khawatir dengan kondisi kakek, nenek segera menyuruh ayah dan bunda untuk membawa kakek ke rumah sakit. Wah, untuk bisa memastikan lagi nih ya kan. Tapi sayangnya seperti yang bisa kalian duga, di momen itu kakek sudah tiada. Kakek pergi menyerahkan nyawanya agar keluarga mereka tidak lagi diganggu. Kakek sangat menyayangi keluarganya, Wak, dan karena itulah kakek ingin mereka ini bisa melanjutkan hidup dengan tenang gitu. Aduh, sedih ya, astagfirullahaladzim. Oke, Wak, jadi itu tadilah pengalaman mistis yang dialami oleh Dinda dan keluarganya. Jujur kali cerita ini betul-betul bikin aku, ya Allah, heartbreaking. Walaupun apa yang telah dilakukan kakek tidak bisa dibenarkan, Wak, ya, tapi rasa sayang yang kakek berikan untuk keluarganya itu ya betul-betul tulus, sampai beliau rela kan mengorbankan nyawanya sendiri itu loh. Dan melalui cerita ini kita kembali diingatkan bahwa yang namanya minta tolong sama jin tuh nggak pernah gratis, Wak. Selalu ada harga yang harus dibayar. Ya, jangan pernah coba-coba kalian. Dan ayo sama-sama kita doakan semoga kakek dan Dio tenang di sana ya, dan semoga keluarga yang ditinggalkan juga diberikan ketabahan. Amin ya robbal alamin. Kata Dinda, Wah, alhamdulillahnya sekarang Dinda dan keluarga juga sudah bisa mengikhlaskan semua kejadian itu. Gangguan yang semula menghantui mereka juga sudah tidak terjadi lagi. Dan ayo kita doakan juga semoga Dinda dan keluarganya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Oke, Wah, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru, and as always jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.